It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Hai Tisha. Hai Kak. Kita tebak kuis yuk. Gampang loh. Kita tebak dari emoji itu. Kira-kira siapa tokoh Alkitabnya? Ayo, seru tuh. Aku suka tebak-tebakan. Yuk, kita main sekarang. Ini ada emoticon laki-laki, kuat, dan ada gunting. Coba aku tebak ya. Simpson? Ya, hebat. Betul, Simpson. Sekarang aku yang tebak ya. Ini apa ya? Ada pohon terbakar. Ada loh batu. Oh, itu aku ingat sekarang itu Musa bukan ya? Kita langsung lihat betul gak ya? Yes, kamu betul. Musa. Sekarang giliran aku ya. Ini apa ya? Anak laki. Oh, ini ada ketapel. Aku tahu. Daud. Betul, Daud jawabannya. Daud. Seru ya dengan gambar-gambar emoticon. Kita bisa tebak tokoh Alkitab. Dan kita akan dengar nih kisah Alkitab Daud yang melakukan kebaikan. Masih ingat apa itu kebaikan? Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Tetap semangat ya teman-teman. Kita belajar lagi tentang kebaikan di ibadah Honest Star Kids yang super keren ini. Pastikan buku Alkitab ya untuk kita baca bersama ya. Konsentrasi ya untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Karena itu, no food and drink ya selama ibadah. Hormati Tuhan yang sudah hadir bersama teman-teman. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga kami masih datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Roh Kudus temani kami supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Thank you, God. Amen. See the good in everything you've made. I wanna speak the good in everything I say. I wanna work for good in everything I do. Yeah, all the good in me comes from you. G-double-O-D, N-E-S-S spells goodness. That's something we all need to know. That's something we all need to show. G-double-O-D, N-E-S-S spells goodness. And God is the King of goodness. God is the King of goodness. My dear friends, I'd like to share the story of my life. My
My name is Mephibosheth, and I'm all by myself. My father used to be a prince, now everything is lost. Today I cannot even walk, my dreams have turned to dust. But then behold, there came a day when my life was transformed, as I was summoned by the King, my Master and my Lord. I'm sitting here, I can't believe I'm at the table of the King. He called my name with so much love, my joy's unspoken now. I didn't know if I should speak, if I should bow or stand or peek. Now there is hope for me as well, Mephibosheth. My dear friends, the big day came. They took me and they dressed me up. And then King David took my shame, and with great joy he spoke to me. This is my home, I welcome you. This is where you belong. I want to show you grace and love, the goodness of our Lord. I'm sitting here, I can't believe I'm at the table of the King. He called my name with so much love, my joy's unspoken now. I'm sitting here, I can't believe I'm at the table of the King. He called my name with so much love, my joy's unspoken now. I didn't know if I should speak, if I should bow or stand or peek. Now there is hope for me as well, Mephibosheth. Dear children, we are called to join our good King at his feast. And he would like us all to know that no matter our looks or imperfections, every single one of us has a seat at the table of our great King, Jesus Christ. He calls each and every one of us and offers to carry all our worries so that we can then have a seat at his table. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how he created us and loves us so much that he made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Stay back! Is the baby okay? Kucing yang sangat berani, brave cat. Hebat sekali ya teman-teman. Iya ya, itu kejadian nyata loh yang direkam dengan kamera di rumah tersebut. Kucing yang pemberani itu berhasil melindungi bayi yang kecil, lemah, dan tidak berdaya loh dari beruang yang besar, buas, dan berbahaya lagi. Iya ya Kak Reti, mengerikan sekali kalau tidak ada kucing yang seberani itu. Bayi itu bisa... tidak, aku tidak mau membayangkannya. Adik-adik, dari kucing saja ya, kita jadi belajar nih tentang kebaikan. Goodness. Niko, kebaikan apa yang kamu pelajari? Aku lihat kucing itu mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu baik itu di atas kepentingannya diri sendiri. Padahal kan bisa saja kucing itu lari menyelamatkan diri sendiri daripada harus berhadapan dengan beruang besar yang bisa saja memakannya. Betul gak teman-teman? Iya, betul banget Niko. Dan teman-teman nih, dari kucing ini kita juga bisa melihat contoh kebaikan dengan melakukan
kebaikan, yaitu caranya peduli kepada yang lemah, yaitu bayi itu. Kan dia lemah sekali, ia tidak akan tuh bisa melindungi dirinya karena masih kecil, masih lemah. Ya Kak Rati, kucing itu sangat peduli kepada bayi yang lemah dan masih kecil itu. Dan nih adik-adik, di kisah Alkitab ada yang lebih seru lagi. Kisahnya juga tentang seorang raja besar, hebat, dan terkenal pada masanya. Dan bahkan nih sampai hari ini namanya saja masih kita sebut. Dan ia peduli pada seorang anak yang lemah karena cacat pada tubuhnya nih kok. Dan hidupnya juga dalam kesusahan. Oh ya, seorang raja yang besar dan terkenal, tetapi ia mau peduli kepada yang lemah. Kak, aku mau dengar Kak, gimana ceritanya? Nah nih kok, dan adik-adik coba tebak ya, siapa nama raja yang diurapi oleh Nabi Samuel ketika masih remaja dan yang tidak pernah kalah dalam berbagai pertempuran? Siapa coba? Apakah dia Raja Daud? Ah, betul, Raja Daud. Sekarang nih Niko, apakah kamu ingat siapa nama sahabatnya yang sangat dikasihinya? I need help from a friend. Hehe, teman-teman, bantu dong. Siapa? Apa? Ya, oke. Yonatan. Oh iya, betul. Yonatan. Oke, Yonatan. Kalau ayahnya nih kok, siapa coba? Aku tahu. Ayahnya Yonatan itu kan raja pertama di Israel sebelum Daud, ya kan? Dia itu Raja Saul. Very good Niko. Sekarang ayo buka Alkitab kita ya adik-adik di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Yuk teman-teman, kita buka Alkitab kita dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Saat Raja Daud memerintah kerajaan Israel, Saul, raja yang sebelumnya, dan Yonatan, sahabat Daud, telah meninggal. Lalu Raja Daud teringat kepada anak dari Yonatan sahabatnya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Wah, Raja Daud sahabat yang baik ya. Sekalipun Yonatan sahabatnya sudah tiada, tetapi ia masih mengingat anaknya dari sahabat itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Betul. Sebagai sahabat Yonatan, Raja Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Lalu Raja Daud memanggil pegawai Raja Saul yang bernama Ziba. Dan diberitahukanlah bahwa masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Oh, kasihan sekali anak Yonatan. Ia cacat kakinya. Siapa nama anak itu? Mephiboset. Itu namanya. Lalu Raja Daud menyuruh membawa anak Yonatan itu kepadanya. Kemudian berkatalah Raja Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Wah, Mephiboset mendapat kebaikan yang istimewa dari Raja Daud. Sampai ia diberi ladang, tanah, dan ia boleh tinggal di istana dan makan bersama Raja Daud. Ini luar biasa loh. Iya, betul sekali. Adik-adik bisa lihat di sini. Raja Daud melakukan kebaikan dengan peduli kepada yang lemah, yaitu kepada Mephiboset yang sudah tidak memiliki orang tua dan bahkan ada kelemahan lagi pada tubuhnya.
kita juga bisa lakukan kebaikan dengan peduli kepada yang lemah ya teman-teman. Iya, dan lebih jelasnya yuk kita lihat kisahnya dalam tayangan ini. Mephiboset hidup dalam pengasingan di sebuah tempat yang disebut Lodebar, yang artinya tanah tanpa rumput atau tanah yang kosong. Lodebar adalah tempat terpencil dan jauh dari keramaian, dan tempat ini seakan menjadi simbol dari keadaan Mephiboset yang terasing dan terlupakan oleh banyak orang. Mephiboset hidup di sana dalam keadaan miskin dan penuh kesepian. Namun, ia tetap menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang telah jatuh. Selama masa pengasingannya, Mephiboset mungkin merasa terlupakan, tetapi nasibnya akan berubah ketika Daud mengingat janji yang telah dibuatnya dengan ayahnya, Yonatan. Daud, ketika sudah mantap memerintah sebagai raja, teringat akan janji setianya kepada Yonatan untuk memperlakukan keturunannya dengan baik. Dalam kitab Samuel, Daud bertanya apakah masih ada keluarga Saul yang masih hidup, yang dapat ia bantu sebagai bagian dari janji kepada Yonatan. Salah seorang hamba Saul, yang bernama Ziba, memberitahukan bahwa Mephiboset masih hidup dan tinggal di Lodebar. Daud kemudian memanggil Mephiboset untuk datang menghadapnya. Ketika Mephiboset datang, ia takut karena merasa dirinya akan dibunuh oleh raja yang baru berkuasa. Namun, Daud memberikan kabar baik. Ia mengatakan kepada Mephiboset bahwa ia tidak perlu takut, dan bahwa ia akan diberi tanah keluarga Saul yang telah hilang, serta makan bersama raja di istana. Daud menunjukkan kebaikan dan belas kasihan yang luar biasa dengan mengembalikan status Mephiboset sebagai pewaris sah dari keluarga Saul, meskipun Saul adalah musuhnya. Mephiboset diberi tempat yang terhormat di meja raja dan kehidupannya dipulihkan. Sejak saat itu, Mephiboset tinggal di istana Daud dan makan bersama raja. Mephiboset mengalami kebaikan dari Raja Daud yang peduli kepada yang lemah. Ini adalah tindakan kebaikan karena ia mengutamakan orang lain, yaitu Mephiboset, di atas kepentingan dirinya sendiri. Kita pun adik-adik bisa melakukan itu kepada orang lain. Misalnya nih, saat adik-adik makan bersama keluarga, coba persilahkan terlebih dahulu untuk keluargamu, papa, mama, kakak, atau adik-adik untuk mengambil makanan mereka terlebih dahulu. Baru sesudah itu adik-adik ambil. Ya kak, aku jadi ingat juga nih, kalau kita mau naik eskalator atau lift dan melihat ada teman kita yang pakai tongkat, kita harus dahulukan. Atau saat di bus bila ada ibu hamil atau opa, oma, kita persilakan untuk duduk dan kita berdiri saja. Excellent. Daud sebagai raja dengan rendah hati melakukan kebaikan kepada yang lemah. Daud memperlakukan Mephiboset seperti untuk dirinya sendiri loh. Adik-adik bisa peduli pada temanmu yang mungkin tidak punya teman. Coba temani. Atau teman yang bicaranya misalnya tidak lancar atau gagap seperti itu ya. Ajak bicara dengan sabar dan bantu saat dia berbicara dengan teman-teman yang lain. Kalau ada teman yang badannya kecil atau dia sedang sakit dan dia membawa tas yang berat, aku bisa menawarkan bantuan untuk membawakan tasnya. Aku harus mendekatinya, mengajaknya bermain, dan menjadi sahabatnya sehingga dia merasa dihargai. Gitu kan kak? That's it. Seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Roma 15 ayat 1 yang akan mengingatkan kita semua untuk yang kuat ini peduli pada yang lemah. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Berarti kita harus selalu ingat untuk peduli kepada yang lemah ya kak?
Iya, dan saat kita peduli kepada yang lemah, kita pun akan diperlakukan dengan baik loh. Adik-adik ingat friendship? Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Dan selama bulan ini kita telah menghafal ayat hafalan kita dalam Filipi 2 ayat 4 yang mengajar kita. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Let's sing it! Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Adik-adik, ingatlah Tuhan Yesus sahabat kita selalu peduli kepada yang lemah. Kita manusia yang lemah, tetapi Tuhan Yesus pedulikan. Saat kita lemah, misalnya saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Saat kita kesepian dan putus asa, Tuhan Yesus menguatkan kita loh. Dia bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ya Kak, dan saat aku sedih dan menghadap banyak kesulitan, aku merasa Tuhan Yesus ngertiin aku. Jadi dia sahabat setia bagiku. Betul sekali. Yuk adik-adik kita katakan pada Tuhan bahwa kita mau peduli kepada yang lemah. Kita berdoa ya. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami diingatkan untuk peduli kepada yang lemah. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melihat siapa yang bisa kami bantu. Dan karena kami mau melakukannya, karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah belajar lakukan kebaikan dengan peduli kepada orang yang lemah. Yuk teman-teman, kita belajar untuk peduli pada yang lemah. Baik itu saudara kita, teman kita, atau saat kita bertemu orang lain yang perlu kita tolong. Yuk kita sepakat ya teman-teman untuk menjadi anak yang melakukan kebaikan. Goodness! Saatnya klik like, subscribe, and share link ibadah online Star Kids. Yuk share ya. Dengan share link ini akan membawa lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang beribadah kepada Tuhan. Ayo lakukan kebaikan. Ibadah onsite Star Kids selalu seru. Kita menyanyi, bermain, dan mendengar firman Tuhan. Secara langsung datang ya. Untuk alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Teman-teman bisa pilih di Pasir Koja, di Kopo, atau di Lempang. Pilih yang paling dekat dengan rumahmu ya. Let's join connect, acara yang sangat seru buat teman-teman. Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58 lantai 3.
teman-teman atau Star Kids segera tiba. Catat ya tanggal Sabtu 20 Desember di Pasir Koja 58. Saatnya memberi persembahan bagi Tuhan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Yuk tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang diberikan. Papa, mama, atau orang terdekat dapat membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer, bank, atau scan QR. It's quiz time! Tuliskan ayat hafalan pada bulan ini dengan benar ya. Kirimkan jawaban ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Thank you teman-teman sudah semangat mengikuti ibadah ini sampai akhir. God